Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairan nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, ini sepuh yang saya muliakan, juga para kiai, para sakti, para hujaj yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Semoga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM dan pengurus yang saya muliakan, jamaah bapak-bapak ibu, alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama hadir dalam rangka mendengarkan kuliah subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Tidak terasa kita sudah di pertengahan tahun baru Hijriah, di bulan Muharram 1444 Hijriah. Berarti jamaah rahimakumullah kita bertambah usia ya. Kalau kemarin usianya 63, berarti alhamdulillah kita dapat bonus 1 tahun 64. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sama Allah ya Bu, ya Pak ya. Ya sampai ya 100 lah mudah-mudahan, amin ya. Ya yang penting mah sehat, yang penting saya sehat, banyak rezeki, saben tahun bisa umroh, amin ya rabbal. Ya kan kita boleh minta sama Allah biar panjang umur, tawil umur nafi taatillah, panjang umur dalam kebaikan. Jangan sampai panjang umur tapi habis umurnya buat hal-hal yang sia-sia. Usia dapat bonus dari Allah 64 tahun, tapi bukannya rajin di masjid, seringnya nongkrong di pos ronda. Ya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah nih jamaah Masjid At-Taubah semuanya, ya, masya Allah para sesepuhnya jadi teladan bagi yang muda-muda. Amin. Ya mudah-mudahan yang muda sepuh pada panjang umur. Ya, yang muda-muda juga mudah-mudahan sampai kayak orang-orang tua kita semua. Amin. Kan kita nggak tahu Bu sampai berapa usia kita. Kalau saudara kita, orang tua kita yang udah dapat bonus, alhamdulillah. Udah 63, 64, 65. Nah kita nih, kayak saya kan baru 50 nih. Iya. Kata ibu udah berapa tahun saya Bu? 30 tahun kan? Alhamdulillah. Anak saya tiga-tiganya alhamdulillah udah lulus pesantren semua. Sudah pada kerja semuanya. Tinggal ngunduh mantu. Ya, tinggal nyari mantu. Saya mah nyari mantu nggak usah muluk-muluk. Saya mah paling tidak 3T aja deh. Taqwa Allah, tanpa nama tajir aja udah. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua sebagai hambanya untuk menjadi ahli tasyakur, ahli tafakur, dan ahli tadzakur. Ahli tasyakur agar kita selalu banyak terima kasih sama Allah. Alhamdulillah pagi-pagi jamaah rahimakumullah, karena ada kuliah subuh di Masjid At-Taubah, ibu-ibu udah mulai pada masak air di rumah ya Bu. Sudah pada masak nasi?
Apa belum masak nasi karena mau dapat nasi? Ya mudah-mudahan insyaallah pulang-pulang beli nasi uduk maksudnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah yang penting badan sehat. Kita bisa datang ke masjid karena dikasih sehat sama Allah. Coba kalau kita panas dingin di rumah, bisa nggak datang ke masjid? Yang ada selimutan, bener nggak? Alhamdulillah kayak saya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, dari Pondok Timur dikasih sehat sama Allah. Padahal semalam menggigil. Bener serius, cuman karena ngebayang bapak-bapak, ibu-ibu pada semangat di sini mah. Di At-Taubah ini mohon maaf subuh paling banyak, Pak. Saya sering kuliah subuh di mana-mana. At-Taubah ini luar biasa. Ini ada kan 300 mah kan? Orang ada. Alhamdulillah. Masya Allah, Pak. Sholat yang paling berat itu ibu bapak sholat subuh. Makanya ada amalan nih, 3 amalan yang rezekinya bakal dapat jaminan dari Allah. Amin. Sampai 7 turunan. Amin. Biar kita nggak pada susah hidupnya. Amin. Anak keturunan kita dicukupkan rezekinya sama Allah. Jangan sampai kita tinggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah akidah, lemah ibadah, lemah akhlak, lemah secara materi. Sebab kalau anak cucu kita kaya kan mohon maaf ya rahimakumullah, karena anaknya sayang sama orang tua. Udah tahu orang tuanya rajin ibadah, senang ke masjid, senang sama para alim ulama, punya cita-cita pengen bikin madrasah. Ada tanah kosong jamaah rahimakumullah ya, 1000 meter berarti 1 hektar ya. Karena dia punya duit kan, biarin saya beli atas nama orang tua saya. Wakafnya atas nama orang tuanya. Berarti kalau kita punya anak keturunan yang kaya, anak keturunan yang cukup, terus pahalanya ngalir buat orang tuanya, karena kita bekalin anak-anak kita punya akidah yang baik, ibadah yang baik, akhlakul karimah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Makanya jamaah rahimakumullah, punya anak soleh, punya anak soleh itu luar biasa, nyenengin dunia akhirat. Kekayaan yang berharga itu kalau kita punya anak rajin ibadah. Kegagalan orang tua kalau kita punya anak disuruh sholat nggak mau sholat. Ini kita musibah ya. Makanya kita kudu beruntung ibu bapak kalau punya anak minimal sholat 5 waktu dikerjakan ya. Udah sukses ibu. Karena apa? Kalau kita punya anak rajin ibadah, kalau kita punya anak menjaga sholat 5 waktu, insya Allah anak kita bakal diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal. Terus mohon maaf ibu bapak, kalau ada anak kecil ke masjid lagi pada sholat, jangan dilarang. Anak-anak kecil nih rame-rame ke masjid, biarin, suruh datang ke masjid pada latihan sholat. Karena mohon maaf kata sahabat Ali, ini jangan sampai masjid musola sepi sunyi dari anak-anak. Lah kan mereka kan generasi kita ibu bapak. Kalau masjid musola udah sepi dari anak-anak, lalu siapa yang lanjutin masjid At-Taubah? Itu mana anak mau ke masjid? Jangan ke masjid, jangan ke masjid. Kalau mau main jangan di sini di pos ronda. Lah bocah nurut di pos ronda kumpulnya. Jadi anak kita jamaah rahimakumullah diajak ke masjid. Lalu barisan sholat berjamaah orang tua, remaja, baru anak-anak. Tapi di belakang harus ada yang ngawasin Pak. Sebab kalau nggak diawasin anak-anak kan masya Allah Pak, namanya kurang paham, nggak ngerti bocah. Itu bocah kadang kala 4 tahun, mohon maaf ya rahimakumullah, kalau nggak dijaga nih berani juga dia ke imam Pak. Bener saya ngalamin. Itu lagi jadi sholat imam nih berjamaah, bocah datang ke depan Pak ngambil tongkat. Di depan saya wus. Lah saya kan bingung Pak, ngikutin irama hadirin. Iya takut bletok kan repot tuh saya. Perlu dijaga juga hadirin anak-anak. Bukan nggak boleh. Anak kita ajarkan itu yang namanya akidah, ibadah, akhlakul karimah, dan pembinaan itu ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada di madrasah, ada di pondok pesantren. Insya Allah kalau kita sayang sama anak-anak, lalu anak kita dari kecil dididik agama, nanti ibu bapak akan merasakan manisnya, merasakan bahagianya
merasakan senangnya nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, anak saya tiga-tiganya mohon maaf lulus SD di pesantren ini. Tiga-tiganya minimal 8 tahun, ada yang 10 tahun. Sekarang jamaah rahimakumullah saya usia hampir 50 tahun. Dan alhamdulillah saya bikin madrasah. Alhamdulillah pulang anak-anak saya dari pesantren bisa membantu orang tuanya di rumah. Dia megang kelas, dia ngajar bahasa Arab, dia ngajar akidah akhlak, dia ngajar fikih. Subhanallah, itu suatu kebanggaan bagi saya buat anak-anak saya. Alhamdulillah. Yang walaupun memang dulunya jamaah rahimakumullah selama 8 tahun, selama 10 tahun kita pisah dengan anak kita karena nyantri. Bisa bayangin jamaah rahimakumullah, yang namanya di pesantren makan juga ala kadarnya, tidur juga masya Allah sederhana ya, ala kadarnya. Tapi disitulah ditempa anak kita. Nggak mungkin anak kita meninggalkan ibadah kalau di pesantren dikondisikan anaknya harus ibadah. Jamaah rahimakumullah, alangkah bahagianya, alangkah bangganya kalau kita punya anak, sholatnya dikerjakan, Al-Qur'annya alhamdulillah bisa baca Quran. Anak-anak tahu adab, tahu akhlak sama orang tua. Jamaah rahimakumullah, itulah investasi kita yang berharga dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kita menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dzurriatan thayyibatan, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang bagaimana ketika kita sudah tidak ada, anak kita setiap malam Jumat membacakan surah Yasin. Anak-anak kita yang melanjutkan bagaimana amaliyah orang tuanya. Orang tuanya rajin ke masjid, mudah-mudahan anak cucu kita juga akan bisa mewarisi kebiasaan kakeknya, neneknya menjadi ahli masjid. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa alhamdulillah. Ya, tahun baru Hijriah ini jamaah rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah saudara-saudara kita bisa menunaikan ibadah haji yang selama berapa tahun kan, setahun 2 tahun tidak diperkenankan karena kondisi. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, mungkin beberapa hari lagi nih penghabisan jamaah haji mau pulang ke tanah air masing-masing. Kita doakan mudah-mudahan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Kita semua jamaah yang datang nih khusus subuh ini yang datang ke Masjid At-Taubah, mudah-mudahan yang sudah haji bisa haji lagi. Amin. Yang belum haji mudah-mudahan bisa haji. Amin. Yang penting syaratnya satu, niat yang kuat. Yang kedua nabung. Nabung gak usah banyak-banyak, minimal setiap bulan 20 juta. Amin ya rabbal. Ustadz, kan orang ibadah haji harus punya harta benda. Enggak harus. Banyak kok orang yang mohon maaf yang rahimakumullah tinggalnya di masjid, tinggalnya di sekolah. Iya kan? Dia tukang beberes di sekolah aja rahimakumullah. Ada pengurus itu di yayasan kami di sana. Bisa haji. Karena dihajikan oleh Pak Yayasan atas izin Allah. Ketika Pak Yayasannya dapat rezeki ditanya, "Kong, mau ibadah haji?" "Alhamdulillah pengen banget." "Ya udah Kong siapin KTP. Nanti saya berangkatin ibadah haji." Bahkan tetangga saya mau rahimakumullah, mohon maaf ibadah haji alhamdulillah cuman jual daun singkong doang. Iya, jual daun singkong bisa haji. Percaya nggak Bu? Harus percaya. Kata saya kasih motivasi, "Kong, kapan lagi ibadah haji? Engkong ya udah tua. Ya bismillah karena Allah ibadah haji yang penting niat." Tapi dari mana Ustaz? Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, karena dia nurut sama Ustaz. Berangkat ibadah haji, jual daun singkong. Cuman bukan hanya daun singkong doang, semua tanahnya dijual. Iya lumayan. Tanahnya dijual. Saking pengennya ibadah haji. Cuman janji dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berangkat ibadah haji atau umroh nanti bakal diganti biayanya oleh Allah. Amin. Makanya coba lihat orang kalau pulang haji pulang umroh nggak bakal susah.
rezekinya ada aja. Makanya niatin ya Bu. Lagian ibadah haji, ibadah umroh tuh nikmatnya luar biasa. Kalau sudah di Mekah, sudah di Madinah, jamaah rahimakumullah, kita bakal lupa kampung halaman. Yang awalnya nih pertama kali mau berangkat, makanya berat banget. Apalagi orang mau haji kan 40 hari, kalau umroh kan 11 hari. Ini ada cerita nih aki-aki, karena dia mau berangkat ibadah haji takut banget, pesawat takut. Maka ketika dia di pesawat, jamaah rahimakumullah, ya dia pengen balik lagi. Saya nggak mau naik pesawat, takut ada apa-apa. Jamaah rahimakumullah, ternyata alhamdulillah giliran sudah masuk di pesawat, duduk bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bu, setelah di pesawat, masya Allah, datang tuh pramugara, bener nggak? Iya, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Ini kami petugas pesawat, mau sebentar lagi menyiapkan yang mau bikin teh, bikin kopi, ya kan? Iya, aki-aki, masya Allah, tadi yang nggak betah di pesawat, melihat pramugari. Yo, lihat pramugari, masya Allah, cakep banget itu orang. Iya kan, udah pakai jilbab, cantik tuh. Akhirnya betah di pesawat 8 jam sampai ke Mekah. Giliran di sana melihat Ka'bah, dia melongo, masya Allah, Ka'bah cakep banget, nangis. Ternyata alhamdulillah saya nggak sia-sia tahun-tahunan nunggu pengen ibadah haji. Ketika masuk ke Masjidil Haram, lupa rumahnya, lupa itu kekayaan yang ada di kampung halaman. Yang senang adalah melihat Ka'bah, nangis. Amin ya rabbal. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa di saat hamba Allah datang ke rumah Allah. Tuba liman bata hajan. Beruntung bagi orang yang mendapatkan izin dari Allah, bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umroh. Karena tidak semua orang, hadirin, banyak orang-orang yang kaya, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Mohon maaf, sampai meninggal dunia belum dapat panggilan Allah, belum diizinin nama Allah. Tapi berharap mudah-mudahan anaknya bisa membadalkan orang tua. Amin ya rabbal. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampaikan, kalau sudah niat haji, niat umroh, lalu ada biaya, jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu tahun yang akan datang apakah ada kesempatan itu buat kita. Ujiannya nih Bapak Ibu, ujian orang mau umroh nih, ujiannya. Biasanya mau berangkat umroh nih berdua nih, udah punya duit 30 juta. Ada aja Pak yang nawarin ke rumah. Waalaikumsalam Pak Agus, ada Pak Agus. Enggak ada ya. Oh no Pak, saya lagi butuh, ada mobil carry Pak, murah banget teman. Ya 30 aja 30, sama orang lain mah 40, tuh ujian. Nih Pak Agus, mohon maaf, milih carry apa umroh nih? Ya kebetulan mohon maaf, emang belum punya mobil, ya kan? Kata nafsu nih, mobil aja mobil. Umroh mana nanti ngumpulin lagi. Ini ujian. Padahal kalau kita niat yang kuat, berangkat umroh, balik dari haji, balik dari umroh, dari Mekah Madinah, insya Allah maksudnya bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya hadirin, mau berangkat ibadah haji itu mohon maaf, itu ngumpulin sudah 25 juta jamaah rahimakumullah. Saya berangkat, diantar itu sama sahabat saya ke Cikarang, ke Depak. Alhamdulillah dapat porsi. Saya pulang nangis hadirin, ya Allah, alangkah senangnya kalau saya sama istri saya. Alhamdulillah Pak Ibu, di perjalanan karena doanya orang yang musafir itu dikabul sama Allah. Itu saya nangis nggak henti-henti. Kayaknya ngebayangin senangnya kalau berangkat ibadah haji bareng sama pasangan saya. Saat itu saya daftarnya sendiri Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampainya di rumah alhamdulillah. Kata saya, Umi, jangan kecil hati, jangan pesimis, kita harus optimis. Yang penting Abi aja dulu deh berangkat ibadah haji. Nanti mudah-mudahan insya Allah ada rezeki Umi nyusul. Kenapa jamaah rahimakumullah? Mohon maaf, saya itu dipanggil haji itu udah 30 tahun yang lalu. Karena saya mohon maaf, jadi mubalik itu 30 tahun yang lalu dari bujangan, Ibu mohon maaf. Jadi saya udah dipanggil haji.
Cuman karena belum haji, habis ceramah itu saya ngumpet hadirin. Cari pojokan, takut ada yang nanya hajinya tahun berapa hadirin. Iya benar. Jadi kalau habis ceramah saya ngumpet, ya takut ditanya, mohon maaf haji tahun berapa? Agel apa? Orang belum haji. Waktu itu hadirin. Nah itulah yang membuat saya semangat. Alhamdulillah. Atas izin Allah ibu bapak, 4 bulan itu rezeki ngalir lancar banget. Bisa ngumpulin 25 juta buat istri saya. Yang biasa panggilan ceramah 1 ibu bapak, mohon maaf, itu sampai sehari 3. Bisa ngebayangin ibu bapak, 3 tempat. 1 tempatnya segini hadirin. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya enggak ngasih tahu, enggak. Ini mah pengalaman saya dulu yang di sono gitu. Coba bayangin hadirin. Alhamdulillah 4 bulan bisa daftarin itu haji buat istri saya. Itu nangis hadirin, alhamdulillah ya Allah ya Mi. Makasih doanya. Ya, udah kita sama-sama daftar haji. Ternyata itu daftar tunggunya saya 2016, istri saya 2019. Ya Allah, ya ini ujian juga nih, harus banyak berdoa lagi sama Allah. Ternyata jemaah rahimakumullah, setiap tahajud, di sujud terakhir, setiap baca Quran, minta sama Allah biar berangkat hajinya bareng sama istri. Atas izin Allah kan. Masya Allah, kuasa Allah. Itu ketika daftar pertama di 2016, itu nama istri saya pertama kali itu namanya belum ada. Di bagian kedua alhamdulillah udah mepet banget itu. Mau berangkat, istri saya ada namanya di sana. Masya Allah Pak. Habis tahajud, itu biasa HP saya matiin. Saya buka kok kayak ada apa gitu ya, firasat. Coba dibuka HP-nya, itu ada pemberitahuan, selamat Ustaz, istri antum tahun ini bareng sama antum. Nangis Pak. Itulah kekuatan doa jemaah rahimakumullah. Siapa yang nyangka saya mau berangkat ibadah haji sama istri saya? Duit dari mana? Tapi kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini adalah bulan bagaimana meningkatkan amal soleh kita kepada Allah. Apalagi mohon maaf kita ini tambah usia Pak. Saya ngerasain ibu bapak mohon maaf. Usia mau 50 aja Pak, badan udah banyak banget yang pada pegel. Ya Bu ya. Duduk lama-lama Masya Allah keram hadirin, semutan. Tapi ibu istiqomah alhamdulillah, dari tadi nggak ada yang gerak hadirin. Ada yang dari tadi begini, jangan-jangan tidur. Alhamdulillah Masya Allah, nikmat hadirin. Ini orang yang datang di pengajian insya Allah jadi obat, amin. Ya, pengalaman saya sering banget ibu bapak. Ketika mau berangkat ceramah itu badan gak enak, tapi giliran ketemu sama bapak-bapak ibu-ibu jadi obat. Alhamdulillah, jadi obat hadirin. Makanya sering datang ke pengajian. Enggak lama kok ibu bapak, kita ngaji ini cukup ya 1 jam. Banyakan kita di rumah, iya kan? Jadi mudah-mudahan insya Allah ketika ada undangan ceramah, ketika ada undangan pengajian, usahakan sempetin ibu bapak. Ini pahalanya kata Nabi, barang siapa yang duduk di pengajian Allahu Akbar, itu kita duduk dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, insya Allah doanya akan dikabul sama Allah. Amin ya Rabbal. Termasuk orang yang akan dijamin rezekinya barokah adalah orang yang selalu duduk di majelis ilmu. Apalagi habis subuh, ini pahalanya luar biasa. Kata Nabi tadi itu, biar rezekinya lancar ada 3 ya. Yang pertama, tahajudnya jangan putus. Ya, tahajud jangan putus. Biar 2 rakaat tutup witir minimal. Karena apa? Orang tahajud itu rezekinya dijamin sama Allah. Kita sampai anak-anak kita. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, tahadus binikmat. Ayah saya itu alhamdulillah, beliau memang lulus pesantren. Beliau itu selalu tahajud hadirin terus. Sampai saya pernah, karena saya anak bungsu. Dulu tuh orang yang punya air itu orang yang punya ya harta Pak. Jadi orang yang disebut mampu, orang kaya, baru dia punya pompa air. Ayah saya saat itu mohon maaf gak mampu hadirin. Jadi jalan kurang lebih 100 meter gendong saya karena saya anak bungsu. Malam-malam jam 3 udah bangun sama bunda saya. Dia ngasuh air hadirin. Dia ambil air wudhu, dia sesuci, pulang ke rumah sholat tahajud, saya di samping.
istiqomah tahajud sampai meninggal dunia tahajud. Dan itulah inspirasi saya adalah orang tua saya. Dan alhamdulillah ta'atus bi nikmat, hadirin mohon maaf, anaknya ayah bunda saya semuanya alhamdulillah hidupnya manfaat. Semua anak-anaknya punya madrasah, anak-anaknya punya musola, guru majlis taklim. Karena apa? Orang tuanya mujahadah, orang tuanya banyak dia ngadu sama Allah, minta sama Allah, ninggalin tempat tidurnya, lawan hawa nafsunya. Halo Bu, loh ibu melototin saya kenapa? Melototin, jangan tinggal tahajud ya Bu. Ini ada cerita hadirin, anak kecil Pak. Anak kecil mohon maaf dari SD sampai ke perguruan tinggi itu dapat beasiswa. Lalu ditanya, "Nak, kamu kok cerdas banget? Apa amalanmu?" "Saya dibimbing oleh ayah saya. Dari semenjak saya tahu huruf hijaiyah, saya belajar Al-Quran, saya tahu ilmu ibadah. Saya kalau malam disuruh sama ayah saya suruh tahajud." Alhamdulillah, SD dapat beasiswa, sampai ke perguruan tinggi, sampai dapat pekerjaan yang baik, penghasilan yang luar biasa. Saya nggak pernah lepas tahajud. Makanya anak-anak saya juga begitu Bu, diajarkan dari kecil sholat tahajud. Kenapa? Buat kalian manfaatnya. Alhamdulillah lulus dari pesantren, dipanggil di 3 yayasan dan semuanya pada kerja. Inilah hikmat tahajud. Yang kedua hadirin, biar kita rezekinya lancar, jangan tinggal qobliyah subuh. Sebelum sholat subuh ada qobliyah, namanya qobliyah subuh, sholat fajar. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang melaksanakan sholat qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangin ibu bapak, kalau kita dapat sholat qobliyah subuh tiap hari, kaya kita nanti di akhirat. Amin ya robbal. Lalu yang ketiganya, yang terakhir, supaya rezekinya lancar, biasakan sholat duhanya. Amin ya robbal. Sholat duha jangan tinggal, dimulai dari jam 7 hadirin. Ada lagi isyraq yang rahimakumullah, itu pahalanya masya Allah seperti haji dan umrah yang dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah. Luar biasa. Ada amalan-amalan kalau kita tahu ilmunya, begitu besar manfaatnya. Sholat duha jangan ditinggal. Habis waktu sholat duha itu jam 11. Tapi jangan dibiasain minta jam 11. Jam 7, jam 8 itu waktu afdol. Orang duha hadirin, itu doanya jelas banget. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin, kalau masih di atas turunin ya Allah, kalau masih dalam bumi keluarin, yang jauh deketin, yang sedikit banyakin, yang susah mudahin. Ini alhamdulillah hadirin, istrinya sholat duha, dia minta sama Allah jam 7. Ya Allah, kalau rezeki suami saya masih di atas turunin ya Allah. Alhamdulillah suaminya naik kelapa hadirin. Naik kelapa dikarungin. Alhamdulillah benar dikabul sama Allah. Ketika keluar masya Allah benar Pak, karungnya jatuh, kata istri. Alhamdulillah untung suami saya nyangkut. Alhamdulillah datang tuh alhamdulillah rezeki yang tak terduga. Kelapa ada isinya. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kita sudah ada sarana, pohon kelapanya ada, kita punya pekerjaan ada, anak-anak kita semua pada kerja. Wasilah batinnya kita lah perlu diasah. Secara syariat udah kita ini tinggal nyari rezeki yang min haitsu la yahtasib Pak. Sebab rezeki itu jamaah rahimakumullah, ada yang memang yahtasib, dikadar sama Allah, diukur sama Allah, ya, ditentuin sama Allah. Ada rezeki yang min haitsu la yahtasib. Ini rezekinya orang yang rajin bangun malam ibu bapak. Ini mohon maaf tahadus bi nikmat ini Pak, mohon maaf. Saya nggak ujub, nggak sombong. Saya kulkas mohon maaf setiap hari nggak pernah kosong. Ada isinya terus. Timbang air putih madu. Benar, apalagi alhamdulillah Ustadz Barokah tiap malam ada aja undangan Pak. Ada aja. Ini hari ini mohon maaf 3 tempat hari ini Pak. Hari ini, kemarin 3 tempat. Makanya beras saya nggak pernah habis aja. Ada aja beras. Duit gak pernah kosong. Bener serius. Makanya cari besan Ustad. Iya. Jadi kalau kepepet kan bisa musyawarah Pak Ustad. Gitu ya. Jadi benar. Pokoknya carilah orang-orang soleh, orang-orang baik. Insya Allah dapat kecepretan berkahnya. Amin. Amin. Nih terakhir nih Pak, ibu bapak terakhir nih. Kalau ibu bapak anaknya pengen jadi ulama, kalau ibu pulang
dari acara kendurian, jangan pernah dihabisin tuh kuenya dari kendurian. Bawa buat anak kita di rumah. Paham? Terutama ibu-ibu nggak pernah lupa. Iya, mau makan aja ditaruh lagi sedikit doang, cicipin doang. Buat siapa? Anak, ya kan? Itu kue yang kita ambil dari acara Rotibul Hadad, dari acara tahlilan. Ini beda, ini hadirin. Itu makanan yang di depan kita yang dibacain Yasin, tahlil, sholawat Nabi. Ini yang membuat anak kita ini cerdas, hadirin. Beda yang ada di warung, yang ada di kendurian gratis. Jemaah rahimakumullah, itu berkah dan saya ngerasain alhamdulillah. Orang tua saya setiap hari ke majelis taklim. Alhamdulillah, makanya saya hafal Pak kue majelis taklim. Karena dari kecil dibawa ke majelis taklim. Mesti ada lontong,